Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Tim Brondol menjelaskan kerugian serangan tikus pada buah ini sendiri. Karena memang ketika menanam kelapa sawit pada tanaman baru, misalnya bibit ditanam di tanaman belum menghasilkan, itu yang baru ditanam, maka ada syarat umur tanaman yang harus ditanam, yaitu biasanya adalah lebih daripada 9 bulan, yang gunanya salah satunya adalah untuk menghindarkan serangan tikus ini pada tanaman kita. Lah, tapi bahwa tikus ini tidak hanya menyerang tanaman belum menghasilkan karena memang ombutnya yang manis, tapi juga bisa menyerang di pembibitan. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan melihat kerusakan oleh tikus pada buah. Karena bahwa ketika sebuah perusahaan sekalipun bicara tentang kerusakan oleh tikus ini, maka akan sangat signifikan. Signifikan terhadap apa? Baik bobot ataupun dari kadar minyaknya. Jadi kalau melihat ke sana, kita cerita tentang yang bobot dulu. Bobot atau BJR, berat janjang rata-rata. Kemudian yang kedua kita akan ngomong ekstraksi minyaknya. Ekstraksi ataupun rendemen. Kalau orang ada juga yang menyebutkan ekstraksi, juga ada rendemennya, juga akan berpengaruh. Kenapa ini sangat berpengaruh? Bahwa tanaman tikus itu menyerang tanaman kelapa sawit dalam bentuk bunga dan buah. Ingat, bunga dan buah. Dan tikus juga merupakan sebuah predator Elasdipius cameronicus yang akan membantu penyerbukan tanaman kelapa sawit kita. Sehingga bahwa penanganan tikus ini bukan main-main. Artinya bahwa penanganan tikus pada tanaman yang sudah menghasilkan adalah merupakan bagian untuk meningkatkan produksi. Bicara tentang bobot BJR, kalau melihat melihat video yang ada di depan, bicara tentang buah yang seperti itu, maka kita akan nonsen. Kehilangan terbesar, tikus ini konsumsi mungkin 1/4 atau setengah dari buah yang kita miliki, tapi merata dari seluruh janjangnya, maka ya bobotnya juga pasti akan down. Ketika serangan tikus menyerang tanaman kelapa sawit kita dalam bentuk buahnya, maka biasanya BJR akan stagnan, tidak naik-naik. Karena begini para planter, bicara tentang BJR, berat janjang rata-rata, ini harusnya adalah memiliki grafik yang naik seperti ini. Semakin tua tanaman, maka berat janjang rata-rata harusnya naik. Ketika berat janjang rata-rata itu tidak naik, dan ternyata ada serangan tikus, ya wajar, maka harus kita kendalikan tikusnya. Karena bobot ini akan menjadi pendapatan bagi petani. Ini kalau bagi petani ini pendapatan ini. Jangan sampai bahwa bobotnya juga akan down, akan turun drastis. Karena memang tikus sendiri adalah memakan setengah sampai 3/4. Artinya kalau ini dimakan tikus seperti video di depan, ya hancur berantakan pendapatan kita. Yang kedua, ini menjadi sebuah konsen yang besar terhadap dari sebuah perusahaan kelapa sawit jika memang tikus ini menyerang tanaman yang sudah menghasilkan. Di sisi lain, bahwa tikus ini akan berpengaruh terhadap ekstraksi. Jelas bahwa kita bicara tentang janjangan kelapa sawit, misalnya kita ngomong janjangan seperti ini, maka di dalamnya itu isinya adalah gabus-gabus seperti ini. Kemudian di dalam janjangan sendiri ada spikelet seperti ini. Sebenarnya adalah spikelet, artinya bahwa susunan susunan brondolan ini lama-lama nih kerugian yang besar terhadap ekstraksi atau rendemen sendiri. Ketika buah yang paling luar adalah biasanya memiliki rendemen yang paling besar, sehingga memang kalau kita ngomongin yang paling luar, maka kita ngomongin brondolan. Ketika brondolannya di luar itu memiliki rendemen ataupun kadar minyak yang tertinggi, dan di sini dimakan habis sampai setengah sampai 3/4 ini, maka jelas itu akan sangat berpengaruh. Karena bahwa kadar minyak yang ada di spikelet di luar sini itu pasti akan lebih besar dibandingkan yang ada di dalam. Ketika kondisi yang ada di depan, maka kita akan nonsen ngomongin ekstraksi atau kadar minyaknya. Satu, bagi petani memang pendapatan, tapi bagi perusahaan yang penghasil CPO, maka ekstraksi pasti akan turun drastis. Ketika turun drastis, ya ini salah satu misalnya di tanaman bibit-bibit unggul kita yang memiliki kadar rendemen sampai 26%, 25-26%, potensi CPO, tapi dengan serangan yang seperti ini, ya jelas mesti akan nggak nyampe. Sementara dengan adanya misalnya ini dimakan tikus sampai segini,
sini, bahkan sampai ke dalam, sampai di kondisinya seperti apa namanya, tandanya itu kayak digosrok, kayak dikikir, ya makanya jelas rendemen mesti akan down. Ini harus menjadi konsen bagi para asisten, askep ataupun manajer yang ada di perusahaan terhadap ekstraksi ini sendiri jika memang ada serangan tikus. Nah, kerusakan ini juga tidak hanya bobot ekstraksi atau rendemen sendiri, tapi di sisi lain ini juga akan merusak bunga. Beberapa pengamatan The Brondol di lapangan bicara tentang tikus yang menyerang tanaman yang sudah panen, atau yang bicara tentang generatifnya, bahwa tikus ini tidak hanya memakan brondolan sendiri, tapi juga memakan bunganya. Sehingga kalau kita ngomongin janjangan, kalau kita ngomong janjangan ini harusnya bulat seperti ini. Kalau di lapangan ketemu misalnya bentuknya kayak gini, wah ini biasanya di fase bunganya sudah terserang, sudah dimakan tikus. Karena apa? Bahwa tikus akan bermain pada bunga, tidak hanya memakan bunga jantan, tidak hanya makan bunga betina dalam bentuk brondolan saja, tapi tikus juga memakan bunga betina ya tetap akan dikipas, akan diserang, tetapi juga akan menyerang bunga jantannya. Bunga jantan yang mengandung Elaeobius cameronicus juga sering diserang oleh tikus itu sendiri. Nah, ketika kita ngomongin pendapatan petani kelapa sawit, bicara tentang bobot dan BJR, kemudian bicara tentang perusahaan, tentang ekstraksi sendiri, kemudian adanya serangan pada bunga. Lah bagaimana cara menanggulanginya? Di beberapa perusahaan memang kita konsen misalnya dengan pengendalian biologi dengan menggunakan burung hantu, dipasang nespok per 10 hektar, satu blok itu 3 ini. Namun kalau serangannya sudah naudzubillah besar seperti itu, burung hantu itu kemampuan makannya hanya berapa? Hanya mungkin 10 sampai 15, tapi perkembangan tikusnya itu naudzubillah seperti ini, maka tikus tikus tidak bisa hanya dikendalikan dengan menggunakan burung hantu, walaupun populasi burung hantunya banyak. Tapi bagaimana petani yang tidak memelihara burung hantu? Maka pilihannya adalah menggunakan klerat atau racumin atau peracunan tikus itu sendiri. Sehingga para petani dan para planter semuanya, bukan The Brondol mengajak untuk ngeracun tikus, itu juga bukan. Tapi tidak ada pilihan lain selain kerusakan tikus pada buah ini akan menurunkan produksi tanaman kelapa sawit kita. Maka kita harus kendalikan dengan cara meracun tikus itu sendiri. Racun yang bisa digunakan adalah bisa menggunakan racumin. Ini merek dagang langsung aja, nggak udah racumin, dan juga ada klerat. Mungkin bagi perusahaan yang sudah bergabung dengan ISPO atau RSPO, maka tidak bisa menggunakan klerat itu sendiri. Ada pelarangan klerat untuk digunakan. Namun bagi para petani masih bisa menggunakan klerat untuk penanggulangan tikus. Lah, racumin atau klerat ini kalau ditanya lebih gila mana Pak Pendi untuk bisa untuk mengendalikan, maka kalau bagi para petani saya sarankan menggunakan klerat untuk klerat ini merek dagang rodentisida ataupun misalnya insektisida untuk hewan-hewan pengerat termasuk tikus di dalamnya. Jadi bagaimana caranya? Misalnya ini tanaman kelapa sawit, ini ada pelepahnya, kemudian ini ada buahnya, ini buahnya seperti ini. Maka klerat ini adalah diletakkan pada ketiak-ketiak pelepah dekat buah yang paling bawah. Diletakkan. Kalau bisa dua, kalau bisa satu, dan sekaligus selalu diamati. Kalau tidak dilakukan peracunan kayak gini, hanya mengandalkan, ya tidak akan sembuh. Itu maka segera dilakukan peracunan menggunakan racumin ataupun klerat. Bagi petani saya sarankan klerat yang lebih hebat tuh, lebih kemampuannya itu lebih gila dibandingkan racumin. Tapi bagi para di perusahaan tidak bisa menggunakan klerat karena ada pembatasan penggunaan rodentisida dengan menggunakan klerat itu nggak boleh. Sehingga kalau memang sudah terjadi kerusakan tikus pada buah dan bunga kelapa sawit, segera aplikasikan klerat pada ketiak-ketiak dekat sama buah ini, diletakkan begitu saja. Pak Pendi, apakah harus terlihat diletakkan racun atau blok-blok rodentisida ini ada pada pelepah-pelepah yang mungkin di jalan tikusnya? Karena tikus ini memiliki karakter
dia akan berada pada jalan yang sama. Diletakkan di situ, dia akan cenderung memakan klerat ini dan rata-rata ngicipi sedikit aja sudah mati. Maka pesan The Brondol kepada para petani, jika memang sudah ada kerusakan seperti yang ada di depan, demi apa? Demi meningkatkan bobot atau BJR kelapa sawit itu sendiri dan menyelamatkan ada bunga yang ada. Karena bunga yang ada ini akan menjadi potensi produksi ke depan dan juga kelangsungan populasi Lesdibius cameronicus. Karena bahwa tikus sendiri merupakan predator dari Lesdibius. Dia akan makan Lesdibius itu, akan merusak Lesdibiusnya. Baik bunga jantan betina sikat semua sama tikus, termasuk buahnya. Maka harus segera dikendalikan. Mungkin itu yang harus saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama meningkatkan pendapatan kelapa sawit petani kita dengan bobot atau BJR yang semakin naik. Nah, kalau perusahaan ini, wah, kalau ekstraksi misalnya tanaman tanaman di bawah 8 tahun ekstraksinya masih di kisaran 19, 20, ini berarti ada yang salah. Salah satunya yang menghancurkan ekstraksi itu adalah tikus ini sendiri. Dengan adanya video yang ada di depan dengan kondisi buah seperti itu, maka potensi rendemen atau potensi minyak akan jauh sekali meleset dari apa yang kita harapkan atau dari potensi yang ada. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini agak panas di ruangan ini. Jadi intinya adalah kalau memang sudah serangannya berat, kita hanya mengandalkan dengan menggunakan metode biologi, kita mengandalkan burung hantu saja, maka biasanya tidak akan mungkin terselesaikan dalam waktu yang cepat. Pasti akan, karena populasi tikus ini kalau dibiarkan perkembangbiakannya sangat cepat sekali, sehingga memang mau tidak mau kita harus lakukan peracunan ini sendiri supaya apa? Supaya untuk menyelamatkan bunga dan buah itu sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan kepada para petani dan para planter semuanya. Mari sama-sama kita kendalikan tikus ini sendiri. Karena tikus sendiri memang kalau sudah terkendali ya buahnya akan bagus sekali dan pendapatan petani kita juga bagus. Kalau di dalam perusahaan pasti rendemen juga tidak mesti akan bagus dan mendekati potensi produksi. Walaupun memang rendemen ataupun ekstraksi sendiri juga ditentukan oleh banyak hal. Tapi kalau buahnya seperti itu, jelas rendemennya pasti akan berantakan. Terima kasih dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda dan semuanya, dan melampangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.